Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibunda sekalian, jamaah pengajian rutin kaum ibu Masjid Ukhuwah Kebon Beler, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan hidayah kepada ibunda sekalian. Di tengah-tengah kesibukan ibunda, yakni mengurus rumah tangga, suami dan anak-anak, masih diberikan kesempatan dan kemauan, yakni melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmi, yakni menuntut ilmu agama. Dan semoga apa yang dilakukan ibunda sekalian ini merupakan jalan menuju surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu fihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan yakni jalannya ke surga. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita semua nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Ibunda sekalian, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan, yakni diawali dengan sebuah hadis yang sangat menarik sekali, di mana hadis ini berbicara tentang kaum ibunda sekalian, yakni kaum wanita. Bahwasanya di dalam hadis ini dikatakan bahwa kaum wanita adalah penghuni neraka yang terbanyak, yakni jika dibandingkan dengan kaum laki-laki. Hadis ini dikeluarkan oleh para rawi hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Uritun nara fa iza aktsaru ahlihan nisa'u yakfurna." Kata Nabi, telah diperlihatkan neraka kepadaku. Jadi Nabi itu pernah melihat neraka. Lalu kata beliau, ternyata kebanyakan penghuninya itu,
jadi penghuni neraka itu kebanyakan kaum wanita. Hal itu disebabkan kekufuran mereka. Kemudian para sahabat bertanya, ayakfurna billah, apakah mereka itu, yakni kaum wanita itu yang menjadi penghuni neraka itu kufur kepada Allah? Ya. Maka Nabi SAW menjawab, yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsana law ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Maka Nabi berkata, mereka itu kufur kepada suami. Dan mengkufuri kebaikan suaminya. Perhatikan ini Bunda. Sekiranya kamu para suami berbuat baik kepadanya, yakni kepada wanita ini, kepada istrinya ini selama setahun penuh, lalu istri ini melihat sesuatu yang tidak disukainya padamu, ia berkata, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Ini hadis dikeluarkan, ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, hadis nomor 29. Jadi kufur kepada suami ini maksudnya durhaka kepada suami dan mengingkari kebaikan suami. Nah, tadi makanya Nabi menyebutkan contohnya itu, sekiranya suaminya itu berbuat baik kepadanya 1 tahun penuh, lalu istrinya itu melihat sesuatu yang tidak disukainya padamu, yakni pada suaminya itu, maka istrinya itu berkata, kaum wanita ini berkata, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Kalau istilah pepatah kita dulu ibunda, kemarau setahun hilang oleh hujan sehari. Hati-hati ibunda. Ini bukan Amr yang ngecek, ini Nabi. Jadi ternyata seperti itu. Oleh karenanya wahai para wanita, suami Anda itu manusia biasa. Dia bukan malaikat. Dia bisa berbuat salah, bisa berbuat benar. Oleh karenanya apabila seorang wanita, seorang istri melihat yakni suaminya itu berbuat salah, hendaklah dia menegur suaminya itu dengan cara yang ihsan, baik. Tetap hormat kepadanya. Yakni janganlah sedikit saja kesalahannya itu lalu hilang semua kebaikannya. Seperti tadi itu, kemarau setahun hilang karena hujan sehari. Sehingga Anda wahai para wanita jatuh ke dalam dosa yang satunya, yakni kufur nikmat. Tadi kufur kepada suami, masuk lagi melangkah lagi ke kufur berikutnya, yakni kufur nikmat. Kufur di sini bukan berarti keluar dari Islam, bukan. Kufur itu ada kufur iman, yakni gak beriman, kafir. Ada kufur nikmat. Nah itu tidak mengakui nikmat dari Allah, tidak bersyukur. Ada kufur kepada suami. Nah ini dia bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam, tidak. Tapi dosa besar. Ya. Oleh karenanya dari hadis ini ibunda sekalian, kita bisa mengambil pelajaran, yang mencatat
Yang pertama, larangan mengingkari kebaikan suami. Gak boleh. Ibunda sudah memilih suami, kan ibunda yang memilih, menerima lamarannya baik dengan sebab atau dijodohkan ataupun, maka dia berbuat baik kepada ibunda, memberi nafkah dan sebagainya, maka jangan diingkari. Yang kedua, kufur nikmat itu termasuk dosa besar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Apabila kamu wala in kafartum, apabila kamu kufur di situ maksudnya kufur nikmat, maka azabku amat pedih. Maka bersyukur ibunda atas nikmat itu, yakni nikmat punya suami. Kadang wanita itu dia nggak tahu berapa banyak di luar sana wanita-wanita yang menginginkan punya suami, sementara dia sudah punya suami tapi dia mengkufurinya. Yang ketiga, bahaya mengingkari kebaikan yang diberikan kepada para wanita ini. Yang keempat, anjuran untuk berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Yang keberapa tadi? Keempat. Yang kelima, yang ketiga, bahaya mengingkari kebaikan yang diberikan kepada kita. Saya ulangi, faedah hadis tadi yang pertama, larangan mengingkari kebaikan suami. Tidak boleh mengingkari kebaikan suami. Boleh nggak mengingkari kebaikan suami? Boleh nggak ibunda? Nggak boleh. Yang kedua, kufur nikmat termasuk dosa besar. Udah? Kata ibunda. Yang ketiga, bahaya mengingkari kebaikan yang diberikan kepada kita, yakni kaum wanita. Udah? Keempat, anjuran untuk berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Amri ulang ini. Anjuran untuk berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Amri mau tanya sama ibunda. Ibunda pernah nggak berterima kasih kepada suami? Yang saya maksud, berterima kasihnya bukan sesudah dapat dikasih duit makasih apa, bukan. Udah dibeliin baju baru, THR dikasih, bukan. Memang berterima kasih nian gitu. Bukan karena sudah dikasih baju baru, gelang baru, nota sama duit gaji, bukan. Memang khusus berterima kasih nian, dari hati ke terima kasih wahai suamiku, karena engkaulah aku dapat gelar Nyonya Amri Al-Jambi. Itu kata istri saya. Jadi memang ibunda itu, kalau gak ada engkau, niscaya aku akan sendiri memeluk bantai guling ini, berbolak-balik. Iya kan ibunda? Pernah gak ibunda? Coba ibunda sekali-sekali. Bukan karena ibunda dikasih uang, bukan karena dikasih cincin, dikasih gelang, dikasih amplop, bukan. Terima kasihnya memang mau berterima kasih atas punya suami ini, si Amri Al-Jambi itu. Karena engkaulah aku dapat gelar Nyonya Amri Al-Jambi tadi. Ini contoh. Karena kalau aku nggak punya suami, sepertinya aku akan binasa di malam yang dingin ini, memeluk bantal
Bergeraklah itu keranjang itu dalam kesendirian. Saat aku menerima ujian, kepada engkau aku bercurhat. Apa curhat ya? Kok itu kok? Ya kan? Sering wanita itu kan kepada siapa dia curhat? Halo? Kepada siapa ibunda curhat pertama kali? Kepada siapa? Kepada suami. Normal itu kepada suami. Aneh kalau ibunda curhat pertama kali ke Pak RT. Kecuali kalau suami ibunda Pak RT ya. Tapi kan pasti ibunda curhat pertama kali ke suami. Kak, cak manu nih kak. Cak manu. Beri habis misalnya ini. Nah itu pernah nggak ibunda khususnya selama menikah 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun. Memang kita sudah menikah 40 tahun kak. Memang gak ada manusia yang sempurna. Memang kau tidak romantis kan? Tapi kau gak pernah bohong. Karena ibunda, seluruh rumah tangga itu pasti ada kebaikannya kalau kita mau. Bahkan kalau ada keburukan, itu baik bagi kita dalam rumah tangga ini. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu menganggap buruk sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Surah An-Nisa ayat 19 apa? Lupa saya. Coba ibunda yang punya Quran boleh ya. Yang punya HP juga lihat. Benar enggak? Ayat berapa itu? Kalau salah surah An-Nisa. 419 atau surah Al-Imran. Ah iya. Coba ibunda ada yang bawa mushaf Quran atau bawa HP Quran, mohon dibaca coba. Ada yang punya. Ini cara dalam rumah tangga itu. Bagaimana seorang suami, seorang istri melihat lawan pasangan hidupnya itu. Surah An-Nisa ayat 19. Coba ibunda baca terjemahnya aja. Ada yang ketemu? Surah An-Nisa ayatnya 19. Kuat-kuat ayah bunda. Wahai orang-orang yang beriman, Ya. tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan padanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan berdaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka atau bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Lihat kalimat akhir ayat itu ibunda. Kalau kalimat akhir di ayat ini surah An-Nisa ayat 19 ini dapat tempat di hati kita ini, yakni hati para suami, hati para istri, niscaya rumah tangga itu insya Allah akan adem, tenang. Coba lihat, kita dengar lagi ya. Apa kata Allah? Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kamu tidak menyukai mereka, ya kan? Apa yang Allah bilang? Maka sabarlah.
kata Allah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Jadi pada istri itu ada kebaikannya, pada suami juga ada kebaikannya. Saya sering berkata kepada bapak-bapak, termasuk istri saya juga orangnya nggak cerewet. Tapi kalau pagi-pagi itu cerewet dia. Kenapa? Karena kalau tidak cerewet itu rumah nggak bergerak. Bangunlah anak-anak dibangunkannya. Suaminya pun diberangnya juga. Jadilah kak main HP aja, bangun itu anak tuh antar sekolah. Coba lihat. Jadi ada kebaikannya. Begitu pula ibunda, lihat suami. Jangan ikur ibunda suaminya seperti artis Korea di sinetron Korea yang ngasih kembang kepada wanita. Itu film dikasih duit ya. Ini Allah yang mengatakannya tadi itu kan. Catat tuh ibunda, surah An-Nisa ayat 9. Bergaullah yang baik dengan istrimu, bergaullah yang baik dengan suamimu. Nanti kasih tahu tuh dengan suami di rumah ayat itu. Nina kak, itu rumah tangga tuh. Bergaullah yang baik, yang patuh. Kalau kamu melihat sesuatu yang kamu tidak sukai, maka bersabar. Karena boleh jadi yang kau anggap buruk di mata kau buruk, padahal di sisi Allah itu baik. Yang kelima ya ibunda, hadis tadi anjuran untuk bersabar atas keburukan suami. Begitu juga sebaliknya, catat tuh. Sudah? Anjuran untuk bersabar atas keburukan suami. Begitu pula sebaliknya, yakni anjuran sabar atas keburukan istri. Yang keenam, salah dalam menyikapi kesalahan termasuk kesalahan juga. Yang ketujuh, penghuni neraka kebanyakannya adalah para wanita. Ustaz, alang penanggung kami. Nanggung gak ibunda? Ini Nabi yang, bukan Nabi yang ngomong ibunda. Alang penanggung kami banyak masuk neraka ini. Tapi ternyata Rasulullah itu, walaupun beliau mengabarkan bahwa penghuni neraka itu banyak wanita, tapi beliau juga ngasih solusi kepada wanita itu. Jalan keluar agar wanita, wahai anda para wanita, para gelas-gelas kaca ini, itu selamat dari neraka. Dikasih tahu juga oleh Nabi. Yakni beramal. Ada disebutkan dalam beberapa hadis amal-amal yang bisa wanita lakukan supaya dia terhindar dari termasuk wanita yang banyak masuk neraka tadi. Oleh karenanya inilah dia jalan anda wahai para wanita untuk masuk surga itu. Pertama, boleh yang mau catat, mengerjakan sholat wajib 5 waktu sehari semalam dan menjaganya serta tidak meninggalkannya. Sudah? Yang kedua, melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Sudah? Ketiga, menjaga kemaluannya serta menjauhi zina dan segala jalan menuju ke sana. Menjaga kemaluannya serta menjauhi zina dan segala jalan menuju ke sana.
Yang keempat, mentaati suaminya baik dalam suka maupun terpaksa, selama tidak dalam perkara maksiat. Yang keempat, mentaati suaminya, suami Anda wahai para wanita, baik dalam suka maupun terpaksa, selama tidak dalam perkara maksiat. Apa dalilnya Ustaz? Ini saya baca. Dalil 4 perkara ini. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Iza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa khassat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Kata Nabi, jika seorang istri melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Ibnu Hibban. Ada hadis yang lain dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Rasulullah kata beliau pernah bersabda, "Iza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Nabi, jika seorang istri sholat 5 waktu, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau kehendaki. Ini riwayatnya Hasan. Kalau yang tadi sahih, yang ini Hasan. Ini diriwayatkan Imam Ahmad. Ada beberapa pelajaran dari hadis ini, Bunda. Catat, yang pertama, hadis ini adalah kabar gembira bagi para wanita muslimah yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada suaminya, bahwa balasan bagi mereka adalah surga, dan mereka dipersilakan untuk masuk ke dalamnya dari pintu mana saja yang dia mau, yang dia sukai. Itu pelajarannya. Jadi ibunda taatlah sama suami. Aku mau pergi Kak, kata suami jangan. Apa alasan kakak? Ya jangan aja. Udah gak usah pergi. Kalau ibunda mau masuk surga, ini bukan saya yang mau. Kau gak usahlah berjilbab tuh, kau pakai celana pendek keluar. Tak ada. Tak ada atau enggak? Gak boleh. Tapi kalau suami menyuruh hal-hal yang tidak terlarang, makanya saya sering bertanya kalau pengajian rutin saya ibu-ibu, ini suami izinin enggak? Kalau suami nggak izinin, Ustaz nggak usah pergi. Bahkan istri aja kalau suaminya melarang jangan puasa sunat, nggak usah puasa sunat dia. Paham maksud saya? Kenapa kak dilarang? Ya siapa tahu aku butuh dengan kau puasa mulu. Kau nih aku begawe keluar kota seminggu baru balik. Kau puasa mulu. Ini kan namanya laki-laki. Paham ibunda ya? Nggak usah kita perjelas, kita paham. Alangkah
luasnya rahmat Allah kepada para wanita. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, taat sama suami. Silahkan Anda pilih. Aku mau masuk pintu, kan pintu surga itu ada berapa? Aku mau situ, aku mau. Gak usah, taat aja. Gak usah masak itu deh. Kalau masak gulai ku aja, masak ya. Apa susahnya? Gak susah kan ibunda? Oh masa ikut terus kok? Laki suku masak aja. Gak usah aja berdebat atau apa. Ini saya mengajar ibunda ini. Kalau bapak-bapak beda lagi kan. Mau masuk surga itu. Dan ini juga saya ajar pada istri saya. Lihat itu, subhanallah. Hadis ini kabar gembira kan bagi para wanita muslim taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suaminya, bahwa balasannya itu surga. Kalau datang bisikan syaitan, oh enggak usah lah. Syaitan dari kawan ibu. Kan syaitan itu kan ada jenis jin dan jenis manusia. Minal jin itu. Kawan tadi ngajak ke mall misalnya kan. Ayo kita ke mall. Ay suami yang udah boleh. Apa ayo itu setan itu. Itu ingat ibunda tadi, aku mau masuk surga, laki aku udah boleh. Udah. Memang berat ini. Berat gak ibunda? Halo, berat gak? Ya berat. Orang ganjaran surga. Memang surga murah. Surga itu mahal. Gimana ibunda? Setuju gak? Kok berat ya? Iya benar. Bukan saya, ngomong Nabi. Bukan ego suami, enggak, ini Nabi yang bilang. Karena salah satu kerusakan dalam rumah tangga itu, ya ini istri yang tidak taat kepada suami. Karena memang suami itu ditaruh dia rijal, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Allah yang mengatakan. Yang kedua, hadis ini juga catat bagi yang mau mencatat, menjadi motivasi atau dorongan bagi para wanita agar selalu mengerjakan sholat wajib 5 waktu sehari semalam, mengerjakan puasa Ramadan, dan menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan selalu mentaati suaminya baik dia suka ataupun tidak, selama bukan perkara maksiat. Tuh lihat tuh garis bawah itu, baik dia suka atau tidak. Tentu ibunda dilarang ke mall tadi pasti tidak suka itu. Mana lagi ada pameran baju di mall kan dilarang. Ya memang ini tadi. Andai kata cuman ada hadis ini, ini cukup sudah, ibunda bisa masuk surga. Cukup ini. Tapi ternyata ada hadis lain itu. Ya ini jalan masuk surga bagi ibunda tuh ada yang lain. Nah kita sebutkan ya, tadi 4 ya. Nah ini yang kelima, memperbanyak sedekah. Catat tuh. Yang keenam, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, menjaga lisan dari ucapan kotor. Di antara ucapan kotor adalah banyak melaknat. Tadi lihat tadi yang hadis sebelumnya tadi, ibunda disuruh menjaga sholat 5 waktu. Banyak sekali wanita meninggalkan sholat 5 waktu ibunda. Banyak. Kalau ibunda termasuk dulu waktu muda,
banyaklah minta taubat kepada Allah, dan jalan yang selanjutnya banyak sholat sunnah. Kenapa? Karena banyak wanita meninggalkan 5 waktu. Ngapa kau tak sholat? Masih nyusui. Anak kena kencing. Anak akibat sibuk ngurus arisan, sibuk ngurus ini, sibuk ngurus itu, sibuk melihat ini, melihat itu. Tinggal sholat 5 waktu. Nah, kemudian ya hadis yang kedua ini hadisnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau berkata, ya ma'saron nisa, wahai para wanita. Nabi langsung berpesan kepada para wanita, tasaddaqna wa aksirnal istighfar fa inni ra'aitu kunna aksara ahlinna. Wahai wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah beristighfar, yakni mohon ampun kepada Allah, karena sungguh aku melihat kalian sebagai penghuni neraka yang paling banyak. Mendengar ini, ada seorang sahabiah, yakni sahabat perempuan yang pintar, yang cerdas di antara sahabat wanita Rasulullah itu. Dia lalu bertanya, wa ma lana ya Rasulullah aksara ahlin nar. Mengapa kami para wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak ya Rasul? Apa jawab Rasul? Tuksirnal la'na wa takfurnal asira ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubbin min kunna. Karena kalian sering melaknat dan sering mengingkari kebaikan suami. Aku belum pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih mampu mengalahkan laki-laki yang berakal dibandingkan kalian para wanita, jawab Nabi. Lalu wanita tadi bertanya lagi, sahabiah ini, ya Rasulullah, wa ma tuqsanul aqli wad din. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kurang akalnya kami ini dan kurangnya agama kami ini, para wanita ini? Lalu kata Nabi, amma tuqsanul aqli wa syahadatum ra'ataini ta'dilu syahadata rajulin fahaza nuqsanul aqli wa tamkusul layali ma tusalli wa tubtiru fi ramadana fahaza nuqsadud din. Karena kurang akal kamu itu karena persaksian 2 orang wanita setara dengan persaksian 1 orang laki-laki. Jadi kalau ada saksi itu perbandingannya 1 cukup laki-laki, kalau perempuan harus 2. Misalnya melihat orang berzina, itu harus saksi, kalau laki-laki 1, kalau perempuannya harus 2. Itu sebanding. Contohnya itu, ya. Ini kurang akalnya. Dan seorang wanita berdiam diri selama beberapa malam atau hari dengan tidak sholat dan tidak puasa pada bulan Ramadan, yakni karena haid. Itulah yang dimaksud kurangnya agama. Paham Ibunda? Ini hadis riwayat sahih, riwayat Imam Muslim, dalam sahihnya hadis nomor 241 dan hadis nomor 79. Nah, di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran. Kita catat. Pertama, keutamaan sedekah dan istighfar. Jadi ternyata sedekah dan istighfar itu dapat menyelamatkan para wanita dari apa? Neraka. Tadi kan lihat Nabi tadi, wahai wanita, bersedekahlah, perbanyaklah istighfar, mohon ampun pada Allah. Aku melihat kamu wanita sebagai penghuni terbanyak di neraka. Jadi Nabi nyuruh para wanita, yakni supaya dia tidak termasuk yang banyak neraka tadi,
bersedekah dan istighfar. Banyak sedekah ibunda. Wanita-wanita sahabiah dulu tuh mereka gak pelit, sampai mereka melepaskan perhiasan mereka untuk berinfak di jalan Allah di zaman itu. Ibunda kalau ada harta bersedekah, hobi, suka bersedekah itu. Enggak menjadi miskin, tidak. Dan janganlah kita menjadi orang-orang penyimpan-penyimpan yakni emas dan perak itu, lalu tidak mengeluarkannya lagi, boro-boro sedekah, zakatnya ada enggak. Maka kata Allah, perhiasan itu akan dilebur nanti di hari akhir di neraka, lalu dia akan disetrika punggungnya dengan harta emas perak yang dia kumpulkan. Maka wahai para wanita, banyak bersedekah, banyak beristighfar. Nah, mudah istighfar. Ibunda sambil dengar ceramah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Jangan yang seperti tadi itu, banyak melaknat anak, melaknat suami, dikit-dikit dilaknat. Alangkah ngerinya kalau perempuan marah kan. Saya pernah dengar itu, dia marah dengan lakinya, dia omongnya dengan anak, matilah bapak kau tuh, astagfirullahaladzim. Dengan anak, papa kau tuh matilah biar cepet, biar mama ini, astagfirullahaladzim. Coba bayangkan dia melaknat siapa? Suaminya yang dia pilih sendiri. Dilaknatnya mati. Bahayanya nih ibu ini kalau marah ya kan. Sedekah. Sedekah itu dapat menyenangkan hati dan dapat pahala. Infak, sedekah, Allah akan balas 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan harta yang ibunda nafkahkan, sedekahkan itu seperti satu bulir bibit yang menumbuhkan 7 cabang. Setiap cabang itu 100 buah. Berarti berapa? 700. Allah akan tambah lagi. Buka ibunda, surah Al-Baqarah ayat 261. Colong yang ketemu baca dulu. Al-Baqarah ayat 261. Yang ketemu duluan bacakan. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayatnya 261. Itu keutamaan infak sedekah. Ada ketemu? Baca ibunda yang kenceng. 261. Enggak hobi bawa Al-Quran ibu-ibu ngaji ya. Ada yang ketemu? Coba baca. Baca terjemahnya aja enggak apa-apa. Ketemu ibu? Agak dalam kalau di HP ya. Hah? Ketemu? Ada yang ketemu? Baca.
Nah, ibunda, lihat ibunda. Kalau ibunda rajin sedekah, rajin infak, satu Allah balas 700, bayangkan. Kikiro ada orang yang membuat baik, dia dikasih satu balas 700. Dia dikasih duit 1 juta, dibalas dia 700 juta ada. Tak nyong, cuman Allah. Bahkan kata Allah ditambahnya lagi. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Allah itu maha luas. Yakni siapa yang paling ikhlas Allah tambah. Tapi syaratnya ayat berikutnya. Baca Yunda ayat berikutnya 262. Baca terjemahnya. Tapi syaratnya ayat 262. Baca Yunda 262. Ayat selanjutnya. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-sebutnya dan menyakiti atau perasaan berlebihan, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak setia. Nah, tapi syaratnya ini apa ibunda? Tidak nyebut-nyebutnya. Ibunda lah ngasih tadi sedekah ke pengemis atau apa. Ini kece pula. Ibunda lah ngasih ke kotak apa? Ke pengurus masjid, ada butuh untuk memperbaiki bangunan masjid, baik apa namanya tempat wudhu, ibunda sudah ngasih apa namanya 1 juta misalnya, tulis hamba Allah aja Pak. Sudah kan? Pas diumumkan oleh bendahara 1 juta dari hamba Allah, ibunda ngecek pula di belakang ke kawan sebelah, kau tahu dah 1 juta hamba Allah tuh kau tahu dah siapa? Tidak, ngecek kawan, itu ambo itu. Hilang itu kan. Janganlah kamu menghilangkan pahalamu dengan nyebut-nyebutnya. Atau kalau ngasih ke orang infak sedekah tuh jangan diiringi dengan apa? Itu tadi iringin, itu kata Allah tadi, menyakiti perasaan terima. Ambil tau, jangan lagi minta sini ya. Gawe kau tuh kalau tidak dapat pahala. Sudah kasih aja, sudah kasih aja. Sebelum ibunda apa ngasih itu, bawa jepitan baju tuh, dijepit aja supaya jangan. Tapi kalau ibunda ngecek, pakai ada embel-embel, oh jangan lagi dah, begawe mengkonyo, jangan tak perlu hilang, rontok gitu Pak. Nggak usah disebut-sebut. Baik kata-kata kiasan, apalagi kata-kata yang jelas. Kiasan aja jangan. Apa kiasan misalnya? Ya banyak lah. Ambo, suami ambo ko tidak begawe lagi, itu kan kiasan. Jangan, ya kan? Aduh, suami ambo tidak begawe. Padahal maksudnya supaya jangan datang lagi kan? Nah kalau kasih udah kasihan aja. Bahkan kalau di hadis yang lain dikatakan tangan kanan, tangan kiri, sampai ada ulama ibunda pernah beli baca tuh, dia diamal ke letterlek ditaruhnya dan tangannya di belakang kiri. Tapi yang sebenarnya maksudnya tuh tidak perlu ngasih tahu, sampai tangan ngasih aja, tangan kiri aja tidak perlu tahu, apalagi orang sekampung. Nak korban tulis yo nama saya di perut apa sapi dia gedang-gedang Ibu Hajah siapa gitu. Padahal maksud dia supaya orang tahu sapi itu punya korban dia. Ini kita khawatir terkena penyakit ria. Tuh, lihat tuh, surah Al-Maun itu.
Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Buka ibunda surah Al-Maun surah 107 ayat 6. Allazina hum yura'un. Ini ciri orang yang berdusta beragama. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahu tak kamu siapa yang dia berdusta itu? Surah Al-Maun ayat 6. Allazina hum yura'un, yakni apa? Artinya orang yang berbuat ria. Tahukah kamu siapa yang berdusta hari pembalasan? Siapa mereka? Orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Celakalah orang yang sholat. Siapa itu? Yang lalai dari sholatnya, yang berbuat ria. Apa ria? Yakni dia beramal bukan untuk cari ridho Allah, tapi untuk pujian dari orang. Ada yang namanya ibu ria di sini? Ada? Bukan ibu yang dimaksud ya, kalau ada yang namanya ria. Iko bukan ibu ria, maksudnya ria itu penyakit hati ya. Dia suka kalau disebut sedekahnya itu di orang, kalau namanya ditulis sebagai donatur. Saya bukan mengatakan tidak boleh ditulis, bukan, paham maksudnya ya. Tapi ini kita manajemen kolbu. Memang berat ria itu. Bahkan kalau enggak ria, ada yang namanya ujub. Apa itu apa? Bangga. Orang lain enggak tahu, kalau ria itu orang tahu. Kalau ujub itu bangga diri. Dalam hatinya ngecek, cuman ngasih 10.000. Cuman ngasih 5.000. Ampun 1 juta. Padahal dalam hati aja yang ngecek, kayak yang di sinetron itu suara hati gitu. Orang lain tidak ada. Orang lain tidak tahu, cuman dia ngecek aja. Sama kayak ibunda ngecek di pengajian gitu. Dalam hati, lamunnya ceramah. Inggung. Itu ambo tak, saya tak, ambo tak tahu, cuma ini suara hati ibunda. Contoh ini. Itu apa tadi namanya? Ria dan ujub. Bangga. Iya, bangga diri. Kan dia menyombongkan, aku ini 1 juta. Kan sombong. Cuman 10.000. Tadi apa yang pertama? Sedekah dan istighfar. Banyaklah bersedekah wahai para wanita. Istighfar. Nabi itu istighfarnya, kata Nabi, aku istighfar sehari semalam itu 100 kali. Kita berapa ibunda? Berapa? Habis sholat astagfirullah. Berarti 3 kali dah. 5 kali sholat, 3 kali 5 berapa? 15 cuman. Istighfar kalau terjepit pintu, kalau terpotong, tergiris gara-gara motong bawang, itu kan baru astagfirullahaladzim. Nabi padahal yang diampuni dosanya yang telah lalu, dosanya yang akan datang, beliau istighfarnya 100 kali sehari semalam. Yang kedua, pentingnya memberi nasihat yang bermanfaat.
Jadi Nabi menasihati para wanita. Yang ketiga, indahnya metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang keempat hadis ini, yakni di antara metode pengajaran Nabi adalah dengan tanya jawab atau dialog interaktif. Yakni sahabat perempuan tadi kan bertanya kepada Nabi, ya kan? Apa kata dia? Wahai Rasulullah, ngapo kami perempuan ini banyak jadi penghuni neraka? Ditanya oleh dia. Kan Nabi bilang penghuni neraka itu banyak perempuan. Ditanya oleh sahabiah tadi yang cerdas tadi itu. Ngapo pula kami banyaknya? Dijawab oleh Nabi. Karena apa? Karena kalian sering melaknat dan sering mengingkari kebaikan suami. Atau dialog. Yang kelima, bahaya melaknat dan sering mengingkari kebaikan suami. Yang keenam, penjelasan tentang makna kekurangan akal dan agama pada wanita. Sudah catat? Yang keenam, penjelasan tentang makna kekurangan akal dan agama pada wanita. Tahu tadi kan? Kurang akalnya yakni saksi kalau laki-laki 1, kalau perempuan 2. Kekurangan agama apa? Kalau lagi haid, perempuan tidak bisa sholat, tidak bisa puasa. Itulah kurang agamanya, maksudnya itu. Bukan berarti kurang akal tuh bodoh atau apa. Banyak perempuan yang lebih cerdas dari laki-laki ada. Bukan itu, kurang akal tuh maksudnya itu tadi tuh. Ya ini persaksiannya 2, sementara kalau laki-laki 1. Nah, kemudian jalan menuju surga bagi wanita yang ke-8, mengurus dan mengasuh anak dengan baik. Nah, ini yang paling bisa. Ibunda jangan anggap remeh ngurus anak itu. Ini bisa masukkan ke surga. Ini riwayatnya Anas bin Malik. Nabi bersabda, "Man ala jariyataini hatta tablugha, jaa yaumal qiyamati ana wa huwa." Kata Nabi, barang siapa yang mengurus 2 orang anak perempuan sampai keduanya dewasa balik, maka ia akan datang hari kiamat sedang jaraknya antara diriku dan dia seperti ini, yakni Nabi merapatkan jarinya. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Hadis nomor 6695 dan 2631. Jadi mengurus anak dengan baik itu, apalagi anak perempuan, ibunda, itu ibunda kalau benar-benar mengamalkan perintah Rasulullah tadi itu, kata Rasulullah, dia akan bersamaku. Saking dekatnya di surga, Nabi mengibaratkan seperti 2 jari. Jadi ibunda jangan anggap remeh ngurus anak. Boleh dah Ustaz ngeluh ngurus anak, boleh aja, tapi jangan sampai apa? Berkeluh kesah, melaknat, jangan. Kalau misalnya capek, gak apa-apa. Tapi ingat, ngurus anak ini apa? Pahalanya Ibu jangan hilangkan pahala itu dari sejak hamil. Coba lihat ibu hamil. Saya aja tidak sanggup hamil. Pernah juga tes coba-coba bawa karung berapa kilo. Berat rupanya. Nah, bayangkan ibunda 9 bulan itu dibawa-bawa, tidur payah ya kan. Kaki bengkak, urat keluar. Makanya kata Nabi, siapa yang aku berbakti? Ibumu, ibumu, ibumu. Itu maksudnya ibu kau sudah mengandung, ibu kau sudah melahirkan, ibu kau menyusui. 3 ini tidak bisa bapak, cuman ibu. Ibumu. Makanya ibu-ibu jangan hilangkan itu pahala. Nguruslah anak itu, apalagi anak perempuan, sabar, ngajari dia, suruh sholat, mengurusnya, mandikan. Benar-benar lihat ibu-ibu kan mandikan anaknya bersih, dibedain, pakai baju bagus, pahala itu. Memang fitrahnya ya kan, dapat pahala.
yang nggak anak kepada anaknya ada. Dan diurus ya anak selemuan. Sampai sini ingus. Anaknya main pasir masuk ke matu. Dibiarin aja, nggak peduli dia. Maka Anda berdosa, ibu-ibu. Anda nggak dilarang kok bekerja selama pekerja halal. Tapi kalau gara-gara begawe itu sampai tinggal kewajiban yang utama, yakni mengurus rumah tangga, terutama anak, juga suami, maka Anda berdosa. Karena hukum asal wanita itu di mana? Di rumah. Hukum asal kami pria, suami di luar cari nafkah. Ibunda nggak dilarang bekerja, Yunda nggak dilarang begawe. Tujuannya mungkin untuk bantu suami, tapi kewajiban utama itu wajib. Yakni salah satunya mengurus anak. Gara-gara begawe anak tadi tuh ingus sampai ke sini. Ya. Barang siapa yang mendapat ujian melalui anak-anak perempuan, ini disebutkan secara spesifik perempuan, lalu ia berbuat baik kepada mereka, niscaya anak perempuan itu akan menjadi penghalangnya dari api neraka. Nabi pernah berkata, innallaha qad aujaba laha bihal jannata au a'taqaha biha min nari. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadanya untuk masuk surga atau membebaskan dari api neraka karena sabarnya mengasuh anak. Sabar ngurus anak tuh. Memang berat. Saya sudah ngetes ibunda. Coba ngendong anak apalagi waktu bayi. 10 menit aja pandeknya itu kami. Tapi ibunda lihat ngurus anak tuh berapa jam. 24 jam sambil masak, sambil nyuci, sambil. Maka luruskan niat. Ya Allah, ini aku nguruskan naeng, dapat pahala, masuk surga. Faedah dari hadis ini, catat ibunda. 1, perintah untuk mendidik anak dengan baik, terutama anak perempuan. Sabar dalam mendidik. Sudah? Yang kedua, anjuran bersabar dalam mendidik anak, baik laki-laki atau anak perempuan. Yang ketiga, perhatian Islam yang begitu besar terhadap anak perempuan. Yakni perhatian Islam terhadap perempuan. Yang keempat, keutamaan mendidik anak, mengurus anak, yakni akan bersama dengan Rasulullah seperti dua jari. Dah. Pertama, perintah untuk mendidik anak dengan baik, terutama anak perempuan, sabar dalam mendidik. Ya. Yang kedua, anjuran bersabar dalam mendidik anak, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan. Yang ketiga, perhatian Islam yang begitu besar terhadap anak perempuan. Yang keempat, keutamaan mendidik anak perempuan sampai akhir balik. Allah akan membalas pahala yang besar, yakni masuk surga, dibebas neraka, dan berdekatan dengan Nabi seperti 2 jari. Ustadz, kenapa ya disebut anak perempuan yang secara khusus? Karena memang ngurus anak perempuan itu berat. Betul gak ibunda? Kalau anak laki-laki ibunda lepas, aman gak? Perutnya aman gak? Perutnya aman gak? Kalau ibunda anak perempuan, ibunda biaskan bahaya, perutnya bisa ada balon. Makanya itu berat. Anak laki-laki juga harus dididik, tapi anak perempuan lebih. Ibaratnya kalau laki-laki itu, anak laki-laki itu gelas apa namanya? Gelas plastik. Kalau anak perempuan itu gelas kaca, mudah pecah. Mangkonya ibu, tak apa-apa cerewet dengan anak gadis. Ya, kau tuh perawan. Iya bener.
sekarang nih pergaulan bebas tuh, aduh, ngeri bunda. Zaman sekarang bukan dulu zaman ibunda gadis saja udah bahaya, sekarang lebih bahaya. Maka orang tua lah yang harus ini. Cukup ya, udah 5:30. Ini sebenarnya ada 2 buah lagi, tapi saya pikir sudah sampai 8 hal, yakni beberapa amal atau perbuatan yang bisa ibunda lakukan agar terhindar dari neraka tadi, dari banyaknya perempuan masuk neraka tadi, agar bisa masuk surga. Saya ulangi ya, mengerjakan sholat wajib 5 waktu sehari semalam, menjaganya, tidak meninggalkannya. Kedua, melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kemaluan, menjauhi zina. Yang keempat, mentaati suami, baik itu suka atau tidak suka, selama bukan suruh maksiat. Kemudian yang kelima, memperbanyak sedekah. Keenam, banyak istighfar dan taubat pada Allah. Yang ketujuh, menjaga lisan dari ucapan kotor. Nah, salah satu diantaranya suka melaknat. Nah, yang kedelapan, mengurus dan mengasuh anak dengan baik. Itulah dia 8 hal yang insya Allah para wanita yang kata Nabi nanti banyak masuk neraka itu insya Allah bisa dihindari, dan ibunda sekalian termasuk orang yang masuk surga dan terhindar dari golongan yang banyak di dalam neraka tadi. Amin ya robbal alamin. Ada yang ingin bertanya? Silakan ibunda. Ya. Jawabannya tidak. Selama orang tua sudah berusaha lahir dan batin, kepala sampai kaki, udah berusaha siang dan malam dan sabar, tapi takdir itu milik Allah. Berapa lama Nabi Nuh mendakwahi anaknya Kan'an? Hebatan mana kita dengan Nabi Nuh? 950 tahun dia mendakwahi kaumnya, termasuk anaknya Kan'an, tapi Kan'an tidak mau. Apakah Nabi Nuh berdosa? Tidak. Begitu pula kita. Kita bukan Nabi Nuh, tapi syaratnya ibunda sudah mengamalkan. Kata Nabi, perintahkanlah anakmu sholat berapa? Usia 7 tahun. Pukul dia, udah ibunda laksanakan. Udah kerjasama dengan suami, ajar. Dan ibunda bukan hanya ngajar, tapi mencontohkan. Dibelikan mukenanyo kalau anak perempuan, dibelikan sarung ke pecinyo kalau anak perempuan. Dengan lemah lembut, tidak bosan-bosan, sabar. WhatsApp, sudah sholat dek, sudah sholat kak, sudah sholat. Ibunda nggak dilarang tanya sudah makan belum, tidak dilarang, tapi lebih penting tanya lewat WhatsApp, tanya lewat telepon, sudah sholat belum. Itu yang lebih penting. Tapi kadang kita lupa satu hal, yakni mendoakan. Doa ibunda, hafalin doa itu. Rabbi habli minas solihin. Ikutin Amri. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Doa ini hal ini. Ada lagi doa yang mudah ya bunda, apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang mendirikan sholat. Doa setiap doa waktu ijabah, waktu sujud, waktu sebelum salam, waktu hari hujan, antara azan dan qomat, setiap waktu yang baik. Doa kebaikan kepada anak. Jangan pernah melaknat. Jangan pernah doa kematilah kau, B2 lah, B1, jangan.
celako lah kau, jangan. Ingat gak kisah yang sering saya ulang? Kenapa saya sudah situ jadi imam Masjidil Haram itu? Karena salah satu doa ibunya. Ibunda, ini saya sudah sendiri yang cerita. Kalau dia marah, ibunya tuh tidak ada melaknat, didoakannya saya sudah. Pergi kau, jadilah kau imam Masjidil Haram. Setiap dia marah, jadinya. Tapi ada kisah yang lain tuh, ada ibu-ibu, ada anaknya tuh, dia sudah ada tamu ibunda, siapin makanan, oleh anaknya ditaburnya pasir, marah emaknya. Tapi marah itu tidak bagus, dia melaknatnya, matilah kau, semoga badan kau hancur. 4 tahun atau 3 tahun sesudahnya anaknya tuh main ke gedung tua, gedung kosong, jatuh itu dinding gedung tuh nimpu anak, kayak yang pesantren apa itu nah. Lalu dikasih tahu ke emaknya, langsung emaknya histeris. Dia ingat laknatnya dulu 4 tahun lalu, semoga anak kau hancur gara-gara marah. Ingat kisah maling kundang? Ingat? Terus gara-gara apa maling kundang jadi batu? Gara-gara jangan kita nyalain maling kundang aja gara-gara emaknya dulu. Ini walaupun cuman kisah khayal atau apa, ya itu kita pelajaran doa. Kalau marah gitu ibunda ya, itu jawabannya ibunda ya. Jadi sabar, kita akan diuji ibunda. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ibunda akan diuji. Ingat ibunda. Ibunda akan diuji pertama dengan orang tua. Ya kan? Ada nggak apa semua orang tua baik? Enggak, ada yang jahat sama orang tua. Tapi itu ingat, itu ujian. Udah orang tua baik, dapat ujian, dapat suami yang apa? Buruk. Ya kan, ada nggak suami yang buruk? Yang nggak bagus, yang jahat, yang pelit, yang ya kan? Itu uji. Dapat orang tua baik, dapat suami baik. Dapat anak yang apa? Durhaka, ujian. Dapat anak yang baik, soleh, dapat menantu yang bisa tak? Bisa. Dapat orang tua baik, suami baik, anak baik, menantu baik, dapat besan yang ya, dapat ipar yang baik, limu-limunya, dapat tetangga yang buruk. Itu tuh akan diuji. Ingat ibu, ingat ya. Jadi kalau kita dapat anak, ini ujian. Ingat kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh aja dapat Kan'an, kurang apa sabar Nabi Nuh? 950 tahun. Apalagi kita juga mungkin anak kita nengok, mama juga pengajian baru umur 50 dulu mama tidak. Kita juga hidup udah. Mama juga berjilbab kan baru kau juga. Mama dulu kan tidak ngajari kami. Mama juga dulu pakai celana pendek luar, pakai baju you can see tag juga. Baru kola mama. Ya kita tak makanya bersabar. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesabaran. Wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Begitu ibunda. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga ibunda semua termasuk dan terhindar dari hadis yang disebutkan oleh Nabi tadi, yakni banyaknya wanita yang masuk neraka, dan Allah jadikan ibunda sekalian dan yunda sekalian, saudariku sekalian muslimah, termasuk kepada wanita-wanita yang solehah, dan Allah kumpulkan kita nanti di surga. Dan ibunda termasuk kepada wanita yang dijanjikan Rasul, yakni mau silakan masuk dari pintu surga manapun juga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.